Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB tentang risk management atau manajemen risiko dan asuransi. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita masuk soal yang pertama. Potensi kerugian bisa muncul dari kegagalan sebuah lembaga dalam mengelola risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, risiko bisnis, maupun risiko sistem. Salah satu pengertian risiko adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman langsung ditanya, sebenarnya ini fundamental banget ya pengertian dari risiko itu apa. Nah, selama ini kan kita tahu ya, risiko itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya negatif ya. Risiko jatuh, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko sakit, risiko terlambat, dan lain sebagainya. Padahal secara konseptualnya risiko itu bukan hanya sesuatu yang negatif, tapi juga sesuatu yang positif juga. Misalnya risiko tabungan teman-teman ternyata langsung meningkat karena ada peningkatan bunga dari bank. Atau yang lebih ekstrimnya misalnya risiko harga saham teman-teman mengalami kenaikan karena misalnya ada faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi. Nah, di situ kita bisa lihat ya, untuk yang opsi yang A, risiko adalah perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, ini yang benar ya. Jadi, ini kan katanya hanya perbedaan. Jadi, bukan sesuatu yang negatif atau positif ya, tapi dia bilangnya perbedaan. Artinya, risiko itu seperti yang saya bilang tadi, bisa kerugian-kerugian, ataupun bisa keuntungan. Jadi yang diharapkan dengan yang diperoleh itu ada perbedaan. Kemudian risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian, artinya risiko memiliki kemungkinan tak terhingga. Ini salah ya, karena kan risiko tidak hanya masalah kerugian. Risiko adalah kondisi real yang hanya disebabkan oleh alam. Ini enggak ya. Dia memang kondisi real tapi tidak hanya disebabkan oleh alam, tapi ada juga faktor kelalaian misalnya. Kemudian risiko muncul sebagai akibat tunggal, enggak. Karena dia bisa menyebabkan beberapa hal. Kemudian, mengevaluasi besarnya dampak risiko terhadap organisasi merupakan kegiatan bla bla bla. Ini kan katanya mengevaluasi besarnya dampak. Berarti kan kita sebenarnya kayak ngitung-ngitung kan. Kalau ngitung-ngitung berapa sih? Misalnya contohnya gini, kita menghitung risiko kerugian tidak tertagihnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Ini contohnya misalnya di perusahaan perbankan kayak itu. Itu kan kita kayak ngitung sebenarnya kan, ngitung berapa sih yang nggak tertagihnya gitu, berapa persentase dari yang kita salurkan. Nah itu contohnya ke yang B ya, pengukuran risiko. Kalau identifikasi itu kita mengenali, kayak bikin list gitu. Risikonya apa aja? Risiko tidak tertagih, risiko karyawan melakukan fraud, risiko masyarakat tidak percaya dengan produk perbankan dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi ini adalah pengelompokan. Kita ngelompokin misalnya risiko A, B, C itu termasuk klasifikasi risiko keuangan. Kemudian yang risiko D, E, F itu termasuk risiko reputasi dan sebagainya. Kalau manajemen risiko itu adalah
proses yang kita lakukan untuk memanage risiko ini. Jadi kita udah punya klasifikasi risiko, terus kita apain nih risiko ini supaya perusahaan tidak terkena dampak kalau misalnya risiko ini berubah menjadi sesuatu kenyataan. Kemudian manakah di antara kondisi berikut yang merupakan bentuk risiko murni? Nah, ini ada istilah ya risiko murni. Apa sih risiko murni? Jadi ada dua istilah, risiko murni dan risiko tidak murni. Nah, kalau risiko murni itu adalah risiko yang memang tidak ada apa ya, campur tangan kita sebagai objeknya gitu, sebagai subjeknya. Jadi benar-benar di luar kontrol, out of control, di luar kontrol. Itu artinya risiko murni. Tapi kalau risiko tidak murni itu ada andil kita, apakah itu kesengajaan atau memang itu adalah suatu kelalaian dan sebagainya. Nah, kalau yang A contohnya kecelakaan mobil yang diakibatkan tertabrak mobil lain dari belakang. Nah, ini kan di luar kontrol si pengemudi kan, ya kan? Berarti jawabannya itu yang A. Kalau kecelakaan mobil yang diakibatkan ban pecah karena tidak layak pakai, berarti kan karena si pengemudinya lalai, nggak dicek gitu. Kemudian kecelakaan akibat rem yang rusak, ini juga karena remnya itu tidak dicek secara berkala. Kemudian kecelakaan akibat pengemudi yang sedang menggunakan handphone. Nah, ini jelas-jelas ya, ini kesengajaan dia gitu, yang bikin dia menjadi kecelakaan. Kemudian lembaga keuangan merupakan lembaga bisnis yang fungsi utamanya adalah memberikan fasilitas keuangan, baik melalui kegiatan mengalokasikan sumber-sumber keuangan bagi mereka yang surplus maupun maupun membantu mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi mereka yang kekurangan. Nah, salah satu elemen yang tercakup dalam risiko keuangan adalah nah ini kan kayak panjang gitu ya, tapi teman-teman tinggal ambil kata kuncinya aja nih. Sebenarnya yang ditanya itu yang risiko keuangan yang mana sih gitu. Karena risiko itu kan banyak, ada risiko keuangan, ada risiko operasional, misalnya kan ada risiko bisnis, ada risiko regulasi, misalnya ada risiko strategis dan banyak lagi. Itu teman-teman bisa search aja di Google, banyak. Nah, contoh di sini ya kegagalan sistem dan teknologi. Nah, ini risiko operasional. Kenapa saya bilang risiko operasional? Karena itu terkait dengan bisnis dari si perusahaan itu, gitu ya. Jadi sesuatu yang ganggu bisnisnya, langsung ke teknisnya. Kemudian kalau kebijakan makro itu adalah risiko bisnis. Bisa juga dibilang risiko ekonomi bisa juga. Jadi ini kebijakan makro ini bukan risiko keuangan. Nah, kalau yang struktur neraca, laporan, struktur laba rugi dan profitabilitas, nah ini yang baru masuk ke risiko keuangan, sesuatu yang terkait dengan indikator-indikator keuangan di perusahaan. Nah, kalau layanan konsumen, produk dan bisnis ini juga risiko operasional atau bisa juga dengan risiko reputasi. Kemudian retensi. Retensi adalah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimumkan risiko kerugian yang dimaksud dengan retensi adalah apa gitu kan istilahnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada suatu risiko, kita sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama kita melakukan tolak risiko. Nah kalau tolak itu berarti kan kita uh, apa ya tidak melakukan sesuatu yang berisiko. Misalnya contohnya tolak risiko itu teman-teman tahu kayaknya kita lagi rawan nih penerbangan karena cuaca lagi gak bagus. Kita nggak mau berisiko terjadi kecelakaan atau apa, akhirnya kita tidak melakukan penerbangan. Itu yang pertama tolak. Kemudian bisa juga membagi atau sharing. Nah kalau kita sharing itu artinya kita pengen risiko itu sebagian digantikan oleh pihak lain atau seluruhnya juga bisa. Contohnya menggunakan asuransi. Misalnya teman-teman risiko mobilnya penyok karena ditabrak orang gitu. Karena nggak mau bayar nantinya teman-teman, sehingga teman-teman pengen risiko itu dialihkan aja ke pihak asuransi. Nanti kalau misalnya kecelakaan, pihak asuransi yang bayarin. Kemudian ada juga yang namanya eh, kita terima. Kita terima artinya ya udah deh, memang risikonya seperti itu, mau apa lagi gitu. Contohnya kalau misalnya pengen yang risiko yang bisa diterima itu eh, adalah risiko mati lampu karena teman-teman misalnya kuliah online dari kampung misalnya kan kan biasanya rawan banget tuh mati lampu atau mati listrik. Nah, itu adalah risiko yang kita bisa terima. Nah, dari ketiga ini yang masuk retensi itu yang mana? Nah, retensi itu yang bagian sini nih, yang menerima. Nah, berarti yang jawabannya yang paling benar itu yang B ya. Mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Ya kan? Nah, kalau mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan, di pengurangan berarti ini masuknya ke yang bagian sini ya, bagian share. Kemudian mengalihkan, ini juga bagian share.
Kemudian mengelompokkan risiko terhadap yang dihadapi sehingga diketahui risiko apa yang berdampak serius bagi bisnis. Nah, ini bukan ya, ini bagian dari proses klasifikasi risiko. Kemudian, risiko bisnis apakah yang dihadapi oleh Bank BCA ketika terjadi penarikan dana besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabahnya akibat krisis moneter pada tahun 1998? Nah, ini kan orang biasanya kalau misalnya dia melakukan sesuatu, misalnya kayak narik uang, misalnya kan, atau tiba-tiba eh, tidak mau lagi menggunakan produk tertentu, itu kan karena tidak ada kepercayaan kan, takut gitu, takut, khawatir, was-was gitu kan. Nah, itu kan berarti sesuatu yang terkait dengan reputasi. Itu bisa jadi karena orang tidak percaya lagi dengan lembaga perbankan seperti itu. Jadi dia masuknya ke risiko reputasi. Nah, kalau risiko fidusi apa? Risiko fidusia itu adalah risiko yang muncul terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan dalam mengelola aset pihak lain. Nah, ini lebih spesifik yaitu terkait pengelolaan aset. Contohnya kalau misalnya pengelolaan aset itu karena misalnya kemarin ada kasus yang Jiwasraya ya, terus orang-orang jadi gak percaya lagi gitu untuk menanamkan asetnya gitu di Jiwasraya. Nah, itu berarti itu risiko fidusia. Kemudian ada lagi risiko legal atau legal, itu adalah risiko hukum yang berhubungan dengan tidak terlaksanakannya kontrak atau pegawai bank melakukan money laundering atau pencucian uang gitu kan. Nah, itu ada risiko pelanggaran hukum di situ. Karena kemarin kan juga ada kasus ya, ada kasus yang beberapa bank gitu yang dana nasabahnya hilang gitu kan, itu berarti sudah masuk ke bagian risiko legal. Kemudian ada lagi risiko negara. Nah, risiko negara itu adalah risiko yang muncul karena karakteristik khusus di negara tersebut. Bisa jadi karena regulasinya, karena penegakan hukum atau budaya. Jadi kalau regulasi misalnya ada regulasi-regulasi yang ternyata akan menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari industri perbankan karena mungkin regulasinya lebih berpihak ke lembaga lain non bank misalnya seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.